Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam untuk kita semua. Ya, puji Tuhan, pada pagi ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama menyembah, mengindahkan hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama pujikan kini saatnya berdiri di altarnya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
demikian firman. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, silakan. Terima kasih. Kita memohon kepada Tuhan. Sepekan mungkin sudah kita lalui. Mungkin banyak hal yang sudah kita lakukan. Dan saya yakin semua yang kita lakukan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita bersama mempersiapkan hati kita untuk kita mohon pertolongan, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita pujikan, jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sini nyatakan segala perkara. Singkatkan semua yang berseru, supaya melayani hadapan-Mu, Tuhan. Baik, sekali lagi kita pujikan, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka Untukmu Tuhan. sedikit nyatakan segala perkara. Singkatkan semua yang terseru, supaya melayani hadapan-Mu, Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Saat ini, pagi ini, hari ini, kita diminta oleh Tuhan. Ketika kita datang ke altarnya, kita membawa segala dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kuasa, yang penuh rahmat dan penuh dengan anugerah. Pada hari ini Tuhan, kami mengaku di hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa, kami telah melakukan beberapa pelanggaran, baik itu yang kami lakukan melalui perbuatan dan perkataan, bahkan dalam pikiran kami. Oleh karena itu, kasihanilah kami Tuhan. Tahirkan kami Tuhan. Pimpinlah kami kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami roh-Mu, roh yang kudus, dan perkembangkanlah di dalam diri kami masing-masing. Untuk kami boleh menyadari kami semua
akan kesalahan yang sudah kami lakukan. Tuntunlah kami, agar kami dapat membawa buah-buah kebenaran, kesucian yang berkenan di hadirat Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Penghibur, ajarlah kami senantiasa bertekun di dalam firman-Mu yang kudus, untuk menerangi, menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaku dosa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kepada kita semua yang telah dengan tulus dan ikhlas mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari kita dengarkan anugerah buat kita. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sebagai hamba-hamba Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatakan bahwa pengampunan dosa kita telah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh. Mari kita bersama-sama kita pujikan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita semua berdiri, kita tepuk tangan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba kemudian sambut hadirnya Sang Raja. Sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini kumpulan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja yang berkat di atas pujian. Sekali lagi kita pujikan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama membaca petunjuk hidup baru dari Yakobus 4 ayat 3. Kita akan baca bersama-sama mulai dari alamat ayatnya. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, mari kita mengaminkan apa yang sudah kita baca bersama-sama tadi dalam petunjuk hidup baru. Dengan bersama-sama kita pujikan, kita berkomitmen, aku berubah. Kita ulangi, aku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktu ku sadar hati, aku yang berkasihi kini dengan yang dihari aku dapat aku berubah sungguh ku berubah waktuku Jemaat yang dikasih Tuhan, biar lagu yang kita naikkan ini sebagai komitmen kita bahwa kita ingin berubah. Kapan kita mau berubah? Ketika kita serahkan diri kita di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib dan dikubur, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, ampunan dosa,
kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kita ambil dari berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan melalui usaha dan pekerjaan kita masing-masing. Sebelum kita menyerahkan persembahan ini, dengarkanlah firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 15-16 demikian firman-Nya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Sambil kita menyerahkan persembahan, kita akan pujikan "Betapa hatiku berterima kasih Tuhan." Persembahan kita sekaligus doa syafaat pada hambanya Los Landang dipersilahkan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada hari ini, karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, di tengah persekutuan ini, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami, dan kiranya persembahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu.
Tuhan juga kiranya mengajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami juga datang dengan segala permohonan kami ya Tuhan. Sebelum kami menyampaikan segala permohonan kami, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk menyampaikan segala hal yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersama-sama untuk persiapan Natal di gereja ini. Kami berdoa khususnya untuk persiapan Natal sekolah minggu yang akan diadakan pada tanggal 16 mendatang. Kiranya Tuhan memberkati setiap guru-guru yang akan mempersiapkan acara, mempersiapkan ibadah Natal, sehingga segala sesuatu dapat dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Natal umum pada tanggal 24 dan 25. Tuhan kiranya memberkati setiap panitia yang mempersiapkan ibadah maupun acara, kiranya setiap mereka boleh mempersiapkan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, kami rindu Natal yang akan kami ikuti nanti boleh menjadi suatu sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa bersama-sama, menyerahkan untuk kedamaian dunia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak henti-hentinya kami terus berdoa, memohon kiranya Tuhan yang memberikan kedamaian kepada setiap rekan-rekan kami, baik yang ada di Palestina maupun yang di Yahudi, kiranya Tuhan yang memberikan kedamaian kepada mereka, dan kami rindu Tuhan menjelang masa-masa Natal ini, kedamaian Tuhan boleh dilimpahkan kepada setiap kami yang ada di muka bumi ini, terkhususnya untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina maupun yang di Yahudi. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa, menyerahkan kesehatan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menganugerahkan kepada kami kesehatan yang baik di tengah padatnya aktivitas yang kami lakukan dan juga cuaca akhir-akhir ini yang sering hujan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tidak henti-hentinya kami juga terus berdoa mendukung saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa khususnya untuk Bu Nyoman yang kemarin telah menjalani operasi. Kami terus berdoa kiranya masa-masa pemulihan Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati, supaya Bu Nyoman dapat melewati masa-masa pemulihan ini dengan baik juga. Kami terus berdoa mendukung untuk Bu Mesyang, maupun saudara-saudara kami yang lain, yang tidak kami sebut satu persatu nama mereka. Kiranya Tuhan yang terus memulihkan mereka, Tuhan yang terus memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami membawa setiap seru doa kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, pagi ini kita juga akan diberkati oleh persembahan pujian dari adik-adik kita, Komisi Remaja. Ya, dari Komisi Remaja dipersilakan. Hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus, hidup
ini dan selamanya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan Tuhan dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita, tak pernah lelah langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Ya, terima kasih untuk Komisi Remaja yang sudah memuji Tuhan. Sungguh luar biasa suaranya. Sayang saya hanya melihat belakangnya saja, tidak melihat mukanya. Ya, saya yakin ketika saya melihat dari belakang, suaranya saya sudah begitu, apalagi ekspresinya. Saya mengundang untuk Komisi Remaja yang suaranya sudah oke. Ayo bergabung di paduan suara GKT. Ya, saya prihatin karena paduan suara itu laki-lakinya cuma beberapa orang. Ya, kadang suara 3 cuma 2 orang. Remaja sudah oke. Ayo. Ya, bergabung. Saya yakin kita akan bisa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu momen dalam ibadah yang selalu kita nanti-nantikan, yaitu berkat firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Suhartoyo. Saya mengajak kita bersama mempersiapkan hati kita bahwa Tuhanlah gembala kita, takkan kekurangan aku. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadaku dan tongkatku, itulah yang menghibur
Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa di surga, bersyukur untuk segala kebaikan. Kami akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu biarlah seperti pedang bermata dua yang akan mengoreksi, yang akan menusuk hidup kami, sehingga hidup kami sadar bahwa kami salah, sehingga hidup kami sadar kami harus senantiasa dikuduskan oleh firman Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan yang hadir memberkati hamba-Mu dan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember. Berarti kita sudah memasuki menyongsong Natal. Kalau hari ini kita memakai stola putih, biasanya kan hijau, tiba-tiba muncul putih. Hari ini adalah hari, namanya dalam kalender gerejawi itu hari Kristus Raja. Raja yang akan datang. Oleh karena itu, hari ini kita memakai stola putih, stola yang menggambarkan Tuhan segera datang memasuki Advent. Minggu depan kita sudah memasuki Advent yang pertama. Saya harapkan kita siap dengan penyalaan lilin. Oleh karena itu saya mengharapkan jemaat tidak datang terlambat supaya kita bisa mengikuti susunan liturgi dengan minggu Advent. Ya, minggu depan juga ada minggu persembahan palungan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memberikan persiapan persembahan Natal, minggu depan kita akan memberikan dengan maju ke depan sebagai respon kita memberikan persembahan ke kandang domba. Biarlah suasana ini juga suasana yang indah, apalagi minggu depan juga minggu perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2023 ini. Saya harapkan kita tidak melewatkan itu semuanya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, yang bagi saya firman Tuhan ini sangat menarik dan saya senang sekali. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 35 ayat 1 sampai 16. Kitab Ayub 35 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan ayat pertama, jemaat ayat kedua, demikian kita baca sampai ayat yang ke-16. Kita bergantian. Maka berbicaralah Elihu. Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi sekarang, karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, topik utama daripada kitab Ayub sebenarnya adalah mengapa orang benar menderita. Ya, mengapa orang benar menderita? Kalau kita membaca garis besar dari kitab Ayub atau struktur kitab Ayub, kita akan melihat di sana ada prolog, ada dialog, ada monolog, ada epilog. Ya, dari pasal 1 sampai pasal 42, isi garis besarnya itu hanya 4. Prolog, dialog, monolog, dan epilog. Prolog itu adalah pendahuluan, epilog itu adalah kesimpulan atau penutup, di tengah-tengahnya itu berisi dialog dan monolog. Jadi kalau kita boleh simpulkan di sini, sebagian besar isi daripada kitab Ayub itu adalah semacam dialog Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Ayub itu kan ada 4. Namanya Elifaz, Bildad, dan Zofar. Dialog antara Ayub dengan Elifaz, Bildad, dan Zofar dan Elihu ditulis dari pasal 3 sampai 36. Sedangkan dialog antara Ayub dengan Elihu, sahabatnya ini, ditulis di dalam pasal 27 sampai 41. Yang ditulis dengan gaya tulisan monolog. Monolog ya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inti daripada dialog Ayub dengan 3 sahabatnya, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar, sahabat-sahabatnya ini menuduh bahwa Ayub bisa menderita. Ayub menderita itu karena dosa. Maka 3 sahabatnya ini seringkali dalam nasihatnya, dalam sharingnya, itu intinya, kamu itu berdosa. Harus bertobat. Makanya kamu sengsara. Sedangkan monolog Elihu dengan Ayub itu berbicara, Elihu ini memang sahabat yang paling muda dari 3 sahabat yang lain. Tetapi Elihu ini orangnya ini adalah orang yang tidak hanya menuduh. Bahkan menuduhnya itu sedikit, tetapi Elihu ini lebih cenderung sebagai seorang sahabat itu menghibur. Yang kita baca tadi di dalam Ayub 35 ayat 1 sampai 16. Itu dialog antara monolog antara Elihu dengan Ayub yang menghibur, yang menguatkan, yang memberikan nasihat-nasihat yang bijaksana. Elihu sahabat Ayub walaupun masih muda, tetapi cara dia berbicara itu sopan. Cara dia berbicara bukan menuduh kamu salah ini salah itu, bukan. Tetapi Elihu ini hendak mengingatkan Ayub yang saat itu Ayub dalam kondisi mengalami stres, depresi yang sangat berat. Mengapa demikian? Karena Ayub sudah bertanya kepada Tuhan. Ayub sudah berdoa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Mungkin dalam doa yang sederhana, kenapa hartaku hilang semuanya? Kenapa anak-anakku engkau ambil? Kenapa aku mengalami penderitaan? Tetapi Allah itu diam. Allah itu diam. Dalam situasi seperti itu Tuhan, Elihu datang. Elihu hendak memberikan nasihat bahwa penderitaan itu merupakan cara Tuhan berkomunikasi dengan Ayub. Penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk mengetahui sejauh mana Ayub mengasihi Tuhan. Oleh karena itu di dalam bagian ini sebenarnya adalah sebuah nasihat dari Elihu kepada Ayub. Yang saat itu kalau orang menderita dan Tuhan itu diam. Akhirnya Ayub itu mengalami yang namanya defensif. Defensif itu mempertahankan diri, lalu mencoba membenarkan diri. Aku kan tidak begini, aku kan tidak begitu. Kenapa aku menderita? Itu defensif. Aku sudah berdoa, tetapi kenapa Allah diam? Itulah defensif. Dalam kondisi yang seperti inilah Elihu berbicara.
Elihu berbicara ketika Ayub merasakan doanya tak didengar oleh Allah. Mungkin tema ini tema yang tema yang sulit. Karena kita punya pemahaman, dan saya juga punya pemahaman, bahwa Allah itu mendengar doa kita. Betul? Karena Allah itu maha segalanya. Allah itu akan mendengar doa kita. Allah itu akan menjawab doa-doa kita. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika seolah-olah Allah itu diam, ketika hati kita dari sudut manusia, kita merasa kok doa saya belum dijawab oleh Tuhan, berarti Tuhan itu tidak mendengar doa saya. Tuhan itu tidak menghiraukan saya. Jadi persoalannya itu adalah persoalan di dalam diri manusia itu sendiri sebenarnya. Oleh karena itu di dalam nasihat Elihu di sini, Elihu menjelaskan ada beberapa yang saya sebut sebab yang menjadi kemungkinan doa kita itu tidak didengar oleh Tuhan. Ada beberapa sebab yang bisa menjadi kemungkinan doa kita itu tidak didengar oleh Allah. Yang pertama, karena doa kita adalah doa orang jahat. Perhatikan ayat 12. Perhatikan ayat 12 di dalam teks ini ya. Ketika itu orang menjerit berdoa, memohon. Tetapi Allah tidak menjawab oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Karena doa orang jahat itu adalah doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Doa orang jahat itu adalah penuh kecongkakan. Doa orang jahat itu adalah doa orang yang tidak takut kepada Tuhan. Doa orang jahat itu adalah doa orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Doa orang jahat adalah doa yang seolah-olah mungkin dia memohon kepada Tuhan, tetapi hatinya jahat. Hidupnya tidak kudus, hidupnya tidak suci. Itulah doa orang jahat yang menjadi penyebab Allah tidak menjawab. Itu yang dikatakan oleh Elihu di dalam bagian ini. Doa yang sepertinya isinya itu mengandalkan Tuhan, tetapi hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kekuatan sendiri. Mazmur 66 ayat 18, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Firman Tuhan jelas. Ada niat jahat, Tuhan tidak mau dengar. Apalagi orang yang hidupnya jahat, Tuhan pasti tidak mendengar. Itulah yang dikatakan oleh Elihu di dalam bagian ini. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, saya hanya banyak mengutip ayat supaya kita ini kaya dengan ayat-ayat yang memang firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak mendengar doa kalau kita adalah orang yang jahat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena hendak Allah itu kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Pemahaman kita doa orang benar adalah doa orang yang sudah di dalam posisi benar. Doa orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Doa orang yang sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah juru selamatku. Tuhan itu penebusku. Doa orang yang seperti ini adalah doa yang sangat besar kuasanya. Apalagi bukan hanya di dalam posisi status, apalagi di dalam kehidupan orang itu benar. Pasti Tuhan itu mendengar dan akan menjawab. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada rahasia yang disampaikan oleh Rasul Yohanes juga tentang doa ini. Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 22. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini loh rahasianya yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Jika ingin doa kita ini dijawab dan didengar oleh Tuhan,
Kita harus menuruti perintah-perintahnya. Hidup kita ini harus selaras dengan perintah. Karena Elihu sendiri memberikan nasihat, doa orang yang jahat tidak didengar oleh Tuhan. Dengan kata lain, seperti kata-kata saya di awal, Tuhan itu maha mendengar. Ya, maha mendengar. Kemungkinan, kalau doa kita belum dijawab, apakah kita sudah menjadi orang yang benar? Sebab kemungkinan ini mungkin ada. Ya, itulah yang dikatakan oleh Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, yang memisahkan antara engkau dan aku adalah segala kejahatan-kejahatanmu. Itu Yesaya jelas mengatakan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengoreksi diri di dalam hidup ini, di dalam kita berdoa. Apakah doa kita adalah doa orang yang benar dan senantiasa untuk dibenarkan, dikuduskan? Kalau doa kita adalah doa hanya mulut saja, tapi tindakan hidup kita masih melakukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, wajar kalau Tuhan itu menjawab. Tapi juga mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta itu loh orang jahat, tapi diberkati Tuhan. Doanya dicukupi sama Tuhan. Ya, Tuhan masih baik sama dia. Tetapi harta, kekayaan semuanya akan lenyap. Dan nyawanya pun akan lenyap. Jangan ikut-ikutan orang yang jahat seperti itu. Kita bukan orang yang tidak berpengharapan, tapi engkau adalah orang yang sudah benar, dibenarkan oleh Kristus. Engkau harus hidup benar, jangan iri-iri sama orang-orang seperti itu. Itu yang pertama, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ayat yang ke-13, kita tengok. Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Perhatikan di sini, teriakan yang kosong. Kosong itu apa? Ibu Lili sih, kosong itu apa? Tidak ada isinya ya. Teriakan yang kosong. Doa yang kosong. Teriakan yang kosong. Ini berbicara ketika berdoa, motivasinya itu salah. Motivasinya itu bukan sungguh-sungguh berdoa dan bergantung kepada Allah. Motivasinya itu berdoa itu hanya sebuah kebiasaan. Yang dia lakukan yaitu, makanya kosong, tidak ada maknanya. Doa yang kosong itu adalah doa yang tidak didengar oleh Tuhan karena motivasinya salah. Motivasinya itu hanya sekedar rutinitas. Motivasinya itu hanya sekedar ritual. Motivasinya itu bukan dari hati yang sungguh-sungguh. Doa yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh itu tidak menggerakkan hati Allah. Bukan berarti kalau doanya begini-begini itu menggerakkan Allah. Bukan berarti seperti itu ya. Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang harusnya merasa ketika saya berdoa itu, saya sebenarnya sedang memanggil Allah yang Maha Kuasa dan Allah itu mengasihi saya. Saya kutip dengan kata-kata Joseph Tong. Coba diklikkan Joseph Tong. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi orang Kristen, doa adalah suatu jawaban kita terhadap panggilan kasih dan kemurahan Allah. Foundernya GKT, ya. Bapaknya GKT, salah satunya Joseph Tong. Sekarang berjalan pakai kursi roda. Mengatakan, doa itu harus bermakna. Doa itu jangan kosong. Motivasi doa itu jangan kosong. Motivasi yang kosong, yang salah, yang hanya rutinitas, yang hanya ritual, itu tidak didengar oleh Allah. Doa itu adalah panggilan kasih kemurahan Allah. Kalau doa itu panggilan kasih kemurahan Allah, maka ketika kita berdoa, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa itu seperti nafas nyawa hidup. Demikian doa adalah hakikatnya orang yang hidup dalam Tuhan. Kalau tidak berdoa, itu rasanya ada sisi hidup yang sedang krisis. Doa itu panggilan kemurahan Tuhan. Kalau doa itu panggilan kemurahan Tuhan, maka kita harus siapkan waktu untuk berdoa. Kalau doa itu panggilan kemurahan Tuhan, berarti saya harus berdoa dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sebuah kebiasaan.
Saya membaca satu buku, namanya Berdoa dengan Menggunakan Alkitab. Ada bukunya kalau mau pinjam. Donald S. Whitney. Dalam bukunya ini mengajarkan supaya doa itu tidak kosong. Dia menyoroti Matius 6 ayat 7. Masih ingat ya Matius 6 ayat 7? Yesus pernah ngomong doa itu jangan seperti itu. Bertele-tele gitu ya. Seolah-olah doanya itu isinya berat. Ya toh, isinya penuh. Doa yang bertele-tele itu Matius 6 ayat 7. Jangan seperti itu. Itu doa yang kosong katanya. Doanya itu harus berisi, motivasinya harus benar. Itu doa yang benar. Dalam bukunya ini, beliau ini mengatakan begini. Doa tanpa keragaman pada akhirnya menjadi kata-kata tanpa makna atau kosong. Dan membuat kita menjadi bosan karena hanya rutinitas saja. Oleh karena itu, dalam bukunya ini mengajarkan kalau berdoa itu menggunakan mazmur. Kita membaca mazmur, lalu kita berdoa. Isi mazmur itu apa? Kita berdoa untuk hidup kita. Jadi dituntun seperti itu. Tuntun, menarik sekali ini. Doa menggunakan Alkitab, salah satunya adalah kitab Mazmur. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti banyak orang. Ya, ketika ibadah syukur gitu ya, ketika ibadah syukur pada rumah tangga, pendetanya sudah berdoa untuk makan. Lalu di depan kita ada makanan, lalu kita berdoa lagi. Lalu orang lain itu ngomong apa? Loh kan sudah berdoa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Pernah apa enggak koriji seperti itu? Enggak pernah ya gue ya. Maksudnya itu begini. Loh tadi kan sudah didoakan. Kok ini berdoa lagi? Berarti tadi tidak memperhatikan. Ya toh? Tadi kan sudah berdoa. Dia anggap kalau berdoa sendiri, ya puji Tuhan, kalau dia punya kalau saya tidak berdoa sendiri itu tidak kurang afdol, ya boleh lah. Tetapi kalau kita ngomong, itu sebuah kebiasaan tidak enak kalau tidak doa sendiri. Wah, itu hati-hati. Ini maksudnya. Pernah juga mungkin kita ya di meja makan ini, kita sudah berdoa ini. Kita sudah berdoa, lalu, Pak, sayurnya lupa Pak, tolong ngambil no Pak. Ngambil gini. Lalu kita berdoa lagi, lupa, tadi kan anaknya ngomong, lupa tadi kan sudah berdoa Pak. Oh iya sih, lupa. Kalau pikun ya tidak apa-apa kalau, tetapi kalau ngomong, kalau dalam hatinya, doa itu semacam rutinitas ritual, sampai lupa-lupa, dan formatnya itu sama terus. Maafkan, inilah yang disebut dengan doa yang kosong. Doa yang kosong. Berdoa sampai berkali-kali. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita doa makan, apa itu saja, betul ya? Itu saja. Tuhan saya mau makan, terima kasih. Pernahkah kita melihat banyak orang-orang miskin yang belum makan, kita doakan sedikit saja. Fakir miskin, janda-janda di panti asuhan, kita sebut sedikit. Nah, doa yang seperti itulah yang diharapkan. Ya. Jadi ketika kita berdoa dengan motivasi yang salah, yang kosong, itulah yang tidak didengar oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 14. Doa kurang beriman. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia. Ini kata Elu. Bahwa perkaramu sudah diadukan kepadanya. Tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Berarti di dalam bagian ini Elihu sedang mengerti perasaan Ayub. Elihu melihat Ayub itu orangnya mulai krisis iman. Mulai ragu-ragu apakah Allah mendengar doanya. Dalam nasihatnya Elihu minta Ayub untuk berdoa dengan iman. Kalau kamu sudah berdoa dan memang Allah itu diam. Itu maksudnya. Kamu harus tetap percaya kepada Allah itu, tidak boleh meragukan. Alkitab mengajarkan supaya kita berdoa itu dengan percaya bahwa saya sudah menerimanya. Itu dalam Markus 11 ayat 24. Kalau kita berdoa, percayalah engkau sudah menerimanya. Menerimanya dengan apa? Dengan iman. Saya menerima dengan iman. Saya menerima dengan iman. Doa itu harus seperti itu. Yakobus 1 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman
Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Memintanya dengan iman, iman yang penuh. Jangan ragu-ragu, berdoa penuh penyerahan dan hidup mengimani apa yang didoakan. Kita belajar dari seorang pejabat, tetapi dia bukan orang, kalau zaman sekarang bukan orang Kristen, yang Yesus sendiri heran dengan orang ini. Coba diklikkan. Kita bisa lihat di dalam Matius 8 ayat 10, ya kan? Ada seorang perwira menemui Yesus, perwira Romawi. Perwira Romawi itu saya coba selidiki, minimal dia punya 100 tentara di bawahnya. Dia punya anak buah 100 ya, membawa Isa. Dia datang kepada Yesus. Dia datang dengan penuh kerendahan hati. Dia datang dengan hati yang tulus. Dia ingin salah satu hambanya itu sembuh sedang sakit. Ya toh? Lalu perwira itu datang dengan iman yang penuh, iman yang kuat. Sehingga Matius 8 ayat 10 menulis ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Jarang kan Yesus heran, itu kan jarang. Heran kenapa? Perwira itu ngomong begini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yesus, kamu tidak usah datang ke rumahku. Katakan saja di sini sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Oh, iman yang luar biasa. Inilah yang membuat salah satu penulis Injil ini menulis Yesus heran. Kalau tidak salah Yesus heran itu mungkin hanya 3 di dalam Alkitab. Ya, Yesus heran dengan iman seorang perwira ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa dengan iman, berdoa tidak dengan bimbang, berdoa dengan tidak mendua hati. Itulah doa yang akan didengar oleh Tuhan. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta, saya sudah berdoa dengan iman. Apa tandanya? Bapak Ibu terus berdoa. Bapak Ibu terus percaya kepada Tuhan. Itulah doa dengan iman. Ya toh? Doa dengan iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya cerita. Seorang wali murid sekolah Aletheia itu, dia kepingin anaknya masuk SMA 1. Ya toh? Dia cerita sama saya. Lalu dia dari Sweden sana kalau berangkat ke Ampenan ini dia lalu ngomong begini, Tuhan, anakku semoga masuk SMA 1, walaupun bukan jalur zona ya, tapi mau ikut jalur ini. Dia selalu berdoa, dan Tuhan jawab. Ketika ketemu anak, adiknya masih sekolah di sini. Anak saya masuk SMA 1 Pak Pendeta. Padahal zonanya itu zona sana. Tetapi ikut jalur yang prestasi atau jalur apa ya? Apa jalur-jalur yang bisa tembus nilainya. Tuhan tolong. Dia imani. Ya saya tidak mengajarkan kalau lewat SMA 1 doa gini enggak. Tetapi maksud saya adalah semangatnya. Kesetiaannya. Kepercayaannya itu loh. Sepatah kata saja Tuhan. Saya percaya Engkau punya kuasa. Inilah doa yang seharusnya menjadi kehidupan kita. Ketika saudara merasa Tuhan tidak mendengar doa-doa saudara, jangan pernah putus asa. Percayalah, Dia punya rencana yang indah. Ketika saudara merasa Tuhan melewatkan jawaban doa, percayalah bahwa Tuhan itu hanya menunda sementara. Ada waktunya. Doa seringkali tidak melepaskan orang percaya dari masalah. Tapi doa dapat memberi kekuatan untuk menghadapi masalah. Paulus pernah berdoa, aku sakit Tuhan, tolong angkat sakit ini dari tubuhku. Ada duri dalam dagingku. Tuhan tidak pernah menjawab. Tuhan Yesus sendiri berdoa.
Kalau boleh aku dilewatkan dari cawan pahit ini. Tetapi Tuhan, Allah Bapa membiarkan. Tetapi Tuhan diberikan kekuatan melewati jalan Via Dolorosa sampai kepada salib. Dan Tuhan Yesus berkata, selesai. Bapak Ibu, apapun jawaban Tuhan, kita harus yakin dua hal. Pertama, Tuhan itu akan mendengar dan senantiasa mendengar doa kita. Yang kedua, Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Tuhan itu mendengar doa kita dan Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa dalam hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa mendengar doa-doa kita. Tuhan itu tetap mengasihi kita. Kalau sampai hari ini, saat ini, doa kita belum dijawab oleh Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah doa kita adalah doa orang benar? Apakah doa kita motivasinya benar? Apakah doa kita adalah doa orang yang beriman penuh? Catatan-catatan Alkitab menjelaskan banyak tentang doa, teladan doa yang mengajarkan kepada kita agar kita terus berdoa. Jika hati kita merasa sampai detik ini Tuhan belum menjawab doa kita, yang harus kita lakukan adalah tetap berdoa. Yang harus kita lakukan adalah tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tidak mendengar doa kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan mengasihi kita. Menyongsong Natal, menyongsong bulan Desember, alami sukacita Natal dengan percaya sampai hari ini Tuhan tetap mengasihi kami. Walaupun kami belum ini. Kami ingin menyambut bulan Desember dengan penuh sukacita. Karena bulan Desember adalah bulan sukacita dunia. Kristus datang ke dalam dunia. Ini adalah kado Natal yang spesial, yang luar biasa bagi dunia, bagi kita semuanya. Berdoalah. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu dan setiap kami untuk
untuk kami percaya, untuk kami yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kami dan Tuhan mendengar doa kami. Biarlah hidup kami senantiasa diteguhkan oleh firman Tuhan. Berkati pergumulan-pergumulan kami dan berkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kita akan kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan. Kita naikkan Doksologi. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang senantiasa mendengar doa-doa kita. Kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Dipersilakan duduk, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus